Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Lutfi Anggraini dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Kediri dengan NIM 202106020081. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi luar dan dalam wanita. Nah, langsung saja pada penjelasan organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ yang dirancang untuk menjalankan beberapa fungsi. Sistem reproduksi wanita tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuahan, namun juga menghasilkan hormon pada wanita untuk menjaga siklus reproduksi. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ berada di bagian luar dan dalam tubuh. Fungsi organ reproduksi bagian luar adalah untuk memungkinkan sperma masuk ke dalam tubuh dan melindungi organ reproduksi bagian dalam dari organisme menular. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi wanita bagian luar dan organ reproduksi wanita bagian dalam. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu organ reproduksi wanita bagian luar, yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu labia majora, yang kedua labia minora, yang ketiga kelenjar Bartholin, yang keempat klitoris. Nah, yang pertama yaitu labia majora. Labia majora berfungsi melindungi organ reproduksi bagian luar. Labia majora juga dapat disebut dengan bibir besar. Labia majora memiliki kelenjar minyak dan keringat. Saat masa pubertas, labia majora ditutupi oleh rambut. Yang kedua yaitu labia minora. Labia minora terletak di dalam labia majora. Bagian depan labia minora mengelilingi klitoris. Kedua labia ini yaitu labia minora dan labia majora mempunyai pembuluh darah sehingga dapat menjadi besar saat keinginan seks sedang bertambah. Labia minora pada wanita dianalogikan seperti kulit skrotum pada pria. Yang ketiga yaitu kelenjar Bartholin. Kelenjar ini terletak di samping lubang vagina dan menghasilkan sekresi cairan atau lendir. Kelenjar yang terletak di kedua sisi bibir vagina, kelenjar ini berukuran kecil sehingga tidak mudah terdeteksi oleh tangan maupun mata. Kelenjar ini yang berfungsi mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan seksual. Yang keempat yaitu klitoris. Dua labia minora bertemu di klitoris yang merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium. Klitoris merupakan bagian yang sangat sensitif pada rangsangan dan bisa menjadi ereksi. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu organ reproduksi wanita bagian dalam yang terdiri dari 4 bagian juga. Yang pertama yaitu vagina, yang kedua rahim, yang ketiga ovarium, yang keempat tuba falopi. Yang pertama yaitu vagina. Apa itu vagina? Vagina merupakan saluran yang menghubungkan bagian bawah rahim ke organ bagian luar. Bagian ini juga dikenal sebagai jalan lahir. Nah, vagina inilah yang menjadi jalan keluarnya seorang bayi. Yang kedua yaitu rahim. Rahim adalah organ berongga yang berbentuk buah bir dan merupakan tempat tinggal bagi janin yang sedang berkembang. Rahim dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian bawah yang terhubung dengan vagina dan tubuh rahim yang disebut korpus. Korpus menjadi tempat yang baik untuk perkembangan janin. Yang ketiga yaitu ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon. Yang keempat yaitu tuba falopi. Organ ini adalah tabung sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai saluran jalannya sel telur dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma umumnya terjadi pada saluran tuba. Telur yang telah dibuahi akan bergerak ke rahim. Nah, selanjutnya yaitu cara menjaga organ reproduksi. Menjaga kesehatan organ reproduksi memiliki fungsi yang sangat penting sehingga perlu dilakukan beberapa hal untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita.
Yang pertama yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Kesehatan reproduksi wanita perlu dimulai dengan melindungi organ bagian luar seperti penyakit menular seksual. Penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit menular seksual seperti gonorea dan klamidia. Selain itu, alat kontrasepsi juga menurunkan resiko kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kedua yaitu merencanakan kehamilan. Kehamilan perlu direncanakan karena membutuhkan persiapan secara fisik dan mental pada ibu agar janin berkembang dengan sehat. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kesehatan secara teratur. Melakukan pemeriksaan kesehatan sistem reproduksi dapat mendeteksi terjadinya penyakit serius. Pemeriksaan fisik secara rutin juga perlu dilakukan untuk waspada adanya ruam, benjolan, hingga rasa sakit yang tidak normal. Yang keempat yaitu pemeriksaan kesehatan selama kehamilan dan setelah persalinan. Pemeriksaan selama kehamilan dibutuhkan untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin. Dan pemeriksaan setelah persalinan diperlukan untuk mengetahui kondisi sistem reproduksi. Yang kelima yaitu menjaga berat badan tetap ideal. Kelebihan berat badan dapat mempengaruhi proses ovulasi dan produksi hormon. Berat badan yang berlebih juga dapat meningkatkan kelembapan pada organ kewanitaan dan dapat meningkatkan resiko infeksi bakteri dan jamur. Yang keenam yaitu mengkonsumsi makanan sehat. Makanan sehat seperti sayuran, buah, biji-bijian, protein, dan lemak sehat dapat memberikan nutrisi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang terakhir yaitu mengelola stres. Stres dapat dikelola dengan cara sederhana seperti berolahraga secara rutin atau jika dibutuhkan maka lalu konseling dengan profesional. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan tentang organ reproduksi wanita. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.